Ini sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yohanda Refrijo dari program studi Manajemen Informatika, yaitu tepatnya di kelas 3C dengan mata kuliah di programan berorientasi objek. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan pengantar objek oriented programming class and object. Yang pertama yaitu memaparkan perbedaan antara programan berorientasi objek dengan pemrograman prosedural. Selanjutnya, perbedaan antara pemrograman berorientasi objek atau disebut OOP dan pemrograman prosedural, yaitu pemrograman berorientasi objek atau OOP. Yang pertama, fokus pada objek. em, Dan fungsinya yaitu OOP memandang program sebagai kumpulan objek yang berinteraksi satu sama lain. Nah, yang kedua, objek adalah instance dari kelas dan memiliki atribut serta metode yang mendefinisikan perilaku. Selanjutnya yang kedua, konsep pewarisan. Yang pertama, mendukung konsep pewarisan yang memungkinkan pembuatan kelas baru berdasarkan kelas yang sudah ada. Dan yang kedua, mendorong hierarki dan struktur yang lebih fleksibel. Untuk yang ketiga, enkapsulasi yang pertama yaitu mengizinkan penyembunyian detail, implementasi dan membatasi akses ke data dengan menggunakan akses modifier. Nah, yaitu public, private, protect. Nah, yang keempat, polymorphism. Nah, pertama yaitu objek dapat memiliki banyak bentuk polimorfisme dan dapat memanfaatkan metode yang sama dengan implementasi yang berbeda. Untuk selanjutnya, pemrogram pemrograman prosedural, yaitu yang pertama fokus pada proses atau fungsi. Yang pertama memandang program sebagai serangkaian langkah atau prosedur yang dijalankan secara berurutan. Nah, yang kedua yaitu fokus utamanya adalah pada fungsi atau prosedur. Untuk yang selanjutnya, kedua yaitu tidak ada konsep objek. Untuk isinya yang pertama tidak ada konsep kelas atau objek. Program dibangun menggunakan fungsi-fungsi atau prosedur-prosedur terpisah. Untuk yang ketiga yaitu struktur linear. Yang pertama biasanya memiliki struktur linear yang berurutan dari satu fungsi ke fungsi lainnya. Untuk yang kedua, kurangnya konsep seperti pewarisan membuat struktur pemrogram lebih datar. Yang keempat, yaitu kurangnya enkapsulasi. Nah, yang pertama tidak memiliki konsep enkapsulasi secara alami. Yang kedua, data seringkali dapat diakses secara langsung oleh fungsi-fungsi lain. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, pemrograman berorientasi objek atau OOP lebih menekankan pada konsep objek, perorganisasian data, dan konsep-konsep seperti pewarisan dan enkapsulasi pemrograman prosedural. Di sisi lain, lebih berfokus pada langkah-langkah atau prosedur, dan seringkali bersifat lebih sederhana. Untuk OOP memberikan struktur yang lebih modular dan fleksibel. Sementara pemrograman prosedural cenderung lebih langsung dan kurang terstruktur.
yaitu yang kedua dari urutan ini, definisi kelas dan objek beserta perbedaannya. Untuk yang pertama, kelas. Definisi kelas adalah sebuah blueprint atau cetak biru untuk menciptakan objek. Struktur dasar yang mendefinisikan atribut, data, dan metode fungsi yang akan memiliki oleh objek. Untuk fungsi utama menyediakan kerangka untuk menciptakan objek. Contoh di kode pemrograman ini, public class char. Di sini char adalah kelas yang memiliki atribut color dan year serta metode star engine. So, yang ke yang selanjutnya yaitu objek. Nah, definisinya objek adalah instance atau perwujudan connected dari suatu kelas objek, memiliki atribut dan metode sesuai dengan definisi yang diberikan oleh kelas. Fungsi utama dari ini mempresentasikan entitas yang dapat berinteraksi dengan lingkungan. Contoh public class main. Di sini ada kode pemrograman. Contohnya di sini maker adalah objek dari kelas char. Objek ini memiliki atribut color, dan year serta dapat menjalankan metode star engine. Dan berikutnya perbedaan antara kelas dan objek, yaitu yang pertama kelas bersifat abstrak. Selanjutnya digunakan untuk membuat objek. Selanjutnya hanya menyediakan definisi blueprint dari atribut dan metode. Contoh char adalah kelas. Yang kedua objek bersifat concrete. Ya, yang selanjutnya merupakan instance dari kelas. Selanjutnya memiliki nilai aktual untuk atribut dan dapat memanggil metode. Contohnya maker adalah objek dari kelas style. Kesimpulannya adalah kelas adalah kerangka dasar yang mendefinisikan struktur dan perilaku, sementara objek adalah instance yang spesifik dari kelas dengan nilai aktual untuk atributnya. Objek mewujudkan konsep yang telah didefinisikan dalam kelas. Itu perbedaan antara kelas dan objek. Untuk contoh kelas dan implementasi pemrograman Java dalam OP. Untuk dari contohnya mengambil dari kasus manajemen karyawan. Untuk kelas FU1, FUE, untuk penjelasannya dalam kasus ini kita memilih kelas kita memilih kelas employer yang memiliki atribut name, age, dan salary. Kelas FUE memiliki konstruktor untuk menginisialisasi objek dan beberapa metode getter dan setter untuk mengangkat dan memodifikasi atribut dalam metode display info untuk menampilkan informasi karyawan. Nah, terdapat metode display info untuk menampilkan informasi karyawan. Di dalam kelas main, kita membuat dua objek dari kelas FUE, FUE1 dan FUE2, dan menampilkan informasi awal. Untuk kemudian kita mengupdate gaji karyawan pertama employee 1 dan menampilkan informasi terkini. Hmm.
contoh dari kelas MPW dan ini untuk main kelasnya yang tampilkan dalam. Oke. Untuk selanjutnya memaparkan sifat-sifat atau apa saja yang dimiliki sebuah kelas. Misal instance, variabel, konstruktor, metode, atribut, atau yang lain-lain. Dalam pemrograman berorientasi objek (OOP), sebuah kelas memiliki beberapa sifat atau elemen yang berbentuk struktur dasarnya berikut adalah beberapa sifat tersebut. Yang pertama instansi variabel untuk definisi variabel yang terkait dengan instansi atau objek tertentu. Contoh dalam kelas employee, eh, dalam kelas employee terdapat tiga instansi variabel name, age, dan salary. Ingat, terdapat instansi variabel name, age, dan salary. Variabel-variabel ini mendefinisikan atribut-atribut atau karakteristik karakteristik dari setiap objek FY. FY. Keyword privat menunjukkan bahwa instance variabel ini bersifat privat, sehingga hanya dapat diakses dan dimodifikasi dari dalam kelas MUY tersebut. Contoh penggunaan instance variabel dalam objek seperti ini. Dalam contoh ini, setiap objek employee yang dibuat employee 1 dan employee 2 memiliki salinan sendiri dari instance variabel name, age, dan salary. Instance variabel ini menentukan atribut-atribut atau karakteristik karakteristik untuk dari setiap objek employee. Selanjutnya itu konstruktor untuk dari konstruktor. Definisi konstruktor adalah metode khusus yang dipanggil saat objek dibuat. Instance of the class, instance of class. Tujuan utama dari konstruktor adalah untuk melakukan instalisasi objek, yaitu memberikan nilai awal kepada instance variabel dan melakukan tindakan awal yang diperlukan ketika objek dibuat. Contoh dalam kelas employee, public employee. Dalam kelas employee terdapat konstruktor yang menerima tiga parameter, name, age, dan salary. Seperti tadi, saat objek employee dibuat, konstruktor ini akan dipanggil secara otomatis. Konstruktor ini digunakan untuk menginstalisasi instance variabel name, age, dan salary dengan nilai yang diterima sebagai parameter. Selanjutnya menggunakan case merujuk kepada instance variabel dari objek yang sedang dibuat. Penggunaan konstruktor dalam objek, contohnya seperti kode Java seperti ini. Dalam contoh ini, konstruktor digunakan untuk menciptakan objek employee, employee 1 dan employee 2. Konstruktor ini memungkinkan inisialisasi nilai awal untuk setiap objek, sehingga objek memiliki status awal yang benar. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.